وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tafsir juz 30 kita dengan surat An-Nazi'at. Kita mulai dari ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. فَإِذَا جَاءَ, فَإِذَا maka apabila, jaa'a, ja'at telah datang, At-Tammatul Kubra. Tammah itu artinya dalam tafsirnya bencana atau malapetaka yang tidak ada yang melebihi malapetaka itu. Kalau bahasa awaknya ndak ada bencana nan dia teh tulai. Ditambah lo kubra. Bukan bencana kecil, tetapi bencana yang sangat besar. Yang tidak ada lagi bencana yang lebih besar dari itu. Yaitu tentang hari kiamat. Kapan ini? Ya, dimulai dari hari kiamat terjadi. Yang baru nanti nampak oleh seluruh makhluk adalah bencana itu nampak ketika manusia mulai dibangkitkan. Ketika manusia mulai dibangkitkan, ternyata akhirat itu ada. Ternyata akhirat yang diceritakan dalam Al-Quran, dalam hadis, yang disampaikan oleh para ulama, para ustadz, para mubaligh, ternyata ada. Selama ini manusia mendengar bentuk cerita. Kini ternyata benar-benar ada. Makasih. Ternyata benar-benar ada. Sekarang kita menceritakan akhirat. Akhirat dalam berita. Tetapi nanti di akhirat dunia dalam berita lagi. Dunia yang diceritakan. Pengalaman-pengalaman dulu di dunia, teringat kejadian dulu. Kejadian di dunia yang teringat. Sekarang kita menceritakan akhirat. Akhirat itu masih cerita. Nah, ketika dibangkitkan, ketika manusia sudah berkumpul di mahsyar, sudah jelas nampak dengan nyata akhirat itu di depan mata. Tidak diragukan lagi, bukan cerita lagi, nyata hidupnya. Sudah di akhirat, sudah berkumpul di mahsyar. Ada ternyata penghisapan itu. Yauma idzi yatadzakkar, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a.
Pada hari itu manusia ingat. Barulah manusia ingat masa'a, apa yang telah dia usahakan selama ini. Ingat di situ maksudnya baru sadar. Barulah manusia sadar analah di kerajuannya salamoko. Yang teringat seluruhnya. Baik pekerjaannya yang baik maupun pekerjaan yang buruk. Di dunia memang tidak takana dewa dah. Bahkan karaju awak salamoko bakal lupa awak. Buruk awak salamoko karena tidak takana dewa dah. Tetapi di akhirat ingatan tu sangat jelas. Takana sadonyo. Takana sadonyo. Dan di akhirat tu bukan sekedar ingat. Tetapi hadir, nampak. Pahalo tu nanti nampak. Kini di akhirat sudah di dunia awak sudah salat. Tak nampak dia pahalo salat. Sudah baca Quran tak nampak dia pahalo baca Quran. Sudah berbuat dosa tak nampak dosa tu tak nampak. Tapi di akhirat tu nanti nampak. Nampak dengan jelas. Pahalo dosa tu nampak nyata. Sehingga takana sadonyo balik ayanglah di kerajuan tu. Sehingga manusia waktu itu pun mengaku saking takajuknya ketika menerima catatan amalnya, ma li hadzal kitab catatan apa ini? Kalau bahasa orang bakok coiko na catatannya ko, bakok coiko bana catatannya la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada perbuatan yang besar maupun yang ketek saketek-keteknya, semuanya tercatat dengan detil. Karajo awak per detik tu ada catatan no. Anan awak kecean per detik tu ada. Sedang mengecek elok buruk, sedang memanuang, sedang diam, ada catatan per detik. Bayangkan. Anan wak ucapkan, anan wak karajuan, detil ahsaha. Tidak tertinggal, mau yang besar, mau yang kecil, tercatat dengan detilnya. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka mendapati apa yang telah mereka kerjakan itu hadira. Hadir, tampak. Tidak gaib lagi dah. Kini pahala gaib baru. Tak nampak dah dah. Dosa kan tak nampak dah. Nanti di akhirat wa wajadu ma amilu hadira. Dan mereka mendapati apa yang telah mereka perbuat itu nampak dengan jelas. Nampak pahala dosa itu nampak. Maka ketika terjadi hari kiamat itu, tammatul kubra, tidak ada bencana malapetaka yang lebih besar daripada itu. Ketika di akhirat tu tidak ada bencana yang lebih gadang daripada itu. Kenapa? Nampak sadonyo. Kini tidak nampak. Di akhirat nampak sadonyo. Makanya yauma yatadzakkarul insan. Pada hari itu manusia baru sadar. Pada hari itu manusia baru sadar. Masa analah di kerajuan salamukum. Dalam surah Al-Fajr munasabah ayatnya, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Pada hari itu manusia baru sadar, baru takana bana balia tahpu-apulah karajo salamoko, takana sadar
Takana bana, tapi wa anna lahu dzikra, tapi apalah gunanya lagi sadar waktu itu kecil Allah. Gunanya sadar waktu itu. Jadi bayo kalau kau sadar dari kini sadar. Kalau ambo kau tobat ya dari kini tobat. Ambo kau berubah dari kini berubah. Karena lah di akhirat nanti tidak ada cerita. Yaqulu ya laitani, itu je. Yaqulu ya laitani, dia berkata ya laitani. Kalau bahasa wande malangnya denai, itu ungkapan penyesalan dalam bahasa Al-Quran. Yang dak ada manyasa sama nyasa itu lai duit dah. Ya laitani, de malangnya denai. Cuma nangis tu apa ibu? Menangis mengecek waktu itu dah. Bahkan kata Nabi, air mata manusia tu nanti di akhirat, air matonya. Kalau bisa kapal berlayar, bisa kapal tu berlayar di situ. Kalau adalah kapal, bisa kapal tu berlayar di situ. Dek saking banyak nu air mata keluar di akhirat. Baralah tangisan manusia nanti, bisa kapal berlayar di situ. Dek kebanyakan air mata manusia di akhirat. Itu hadis. Baralah bantu sasa mengecek, ya laitani, de malangnya denai, qaddamtu li hayati, tahap apa senambo kerajuan salamu hidup ambo salamoko. Takana sagaloanan di kerajuan ageceknya tahap apa senambo kerajuan salamoko. Nan disangkonyo bangga-bangga di akhir di dunia kah, rupanya penyesalan di akhirat. Anan dilengah-lengahannya di dunia kah, itu banan ka di kerajuannya nanti keceknya di akhirat. Lengah-lengah salat, lengah-lengah beribadah, sagaro lengah ada akhiratnya ka bayu bana lain je. Tapi ala gunanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Tammatul Kubra, bencana yang tidak ada melebihi itu, dan bencana itu sangat besar. Lalu waburrizatil jahimu liman yara, bencana lebih besar lagi ya tu, diperlihatkan neraka. Diperlihatkanlah neraka itu dengan jelas kepada setiap orang yang melihatnya. Waburrizatil, asal katanya baraza. Arti baraza melihat dengan jelas, tampak sabana jalih. Ada awak mencari aku nampak sekali tapi jalih tak? Agak jalih. Jalih. Iko waburrizati ko barazatu sabana-bana jalih. Jalih. Tak ada gawa, tak ada ragu no ledo. Tampak dengan nyata. Itu neraka al-jahim. Bagi siapa? Lima yara, bagi yang melihatnya. Siapa mencari sadonya? Di mahsyar tu nanti seluruhnya melihat neraka itu. Baik yang taat maupun tak taat semuanya melihat. Jadi di mana letak neraka itu? Bakok nampak di orang sadonya. Summa la nuhdirannahum, dalam surah Maryam, summa la nuhdirannahum haula jahannam jithiya. Kemudian dihadirkan manusia pada hari itu, mereka dihadirkan di sekeliling neraka jahanam. Anggaplah kau mahsyar. Mahsyar itu kan dalam hadisnya datar, dalam ayatnya pun datar.
Tak ada bukit, tak ada lembah, tu mahsyar. Datar. Kemudian ketika manusia akan dihisab, maka malaikat berbaris sekelilingnya, di sekeliling mahsyar, mengawal agar manusia pun tak bisa lari kama-kama. Dikawal manusia. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Ketika manusia akan dihisab, Allah datang kepada penduduk mahsyar dan para malaikat berbaris saffa, berbaris-baris, banyak lampihnya. Turun malaikat berbarisnya sekeliling mahsyar. Turun lo malaikat balik berbaris lo di sekeliling mahsyar. Turun lo balik berkeliling lo sekeliling mahsyar, sehingga tak bisa manusia ko lari ke kemah. Setelah tu baru didatangkan neraka jahanam. Mancaliak neraka ko kalari manusia. Kampi kama kalari. Sabaliklah dikawal. Sabaliklah dijago, tak bisa lari kama-kama. Neraka tu sendiri malah taknya haula jahannam majisiyah, di sekeliling. Anggaplah neraka jahanam tu meja ko. Mahsyar ko pas di atas meja ko letaknya. Di atas wang-wang. Jadi kama mencaliak nampak neraka. Itulah kira-kira. Liman yara, nampak neraka tu. Maduk ke utara, nampak je neraka. Maduk ke selatan, nampak je. Mencaliak ke barat, mencaliak ke timur, nampak je. Kama mencaliak nampak neraka. Kama kapai nampak neraka. Jadi tak bisa lari. Karena sebaliknya di sekelilingnya neraka. Neraka jahanam. Dan pandangannya waktu itu sangat mengerikan. Pemandangan. Yaitu innaha tarmi bisyararin kal qasr. Sesungguhnya neraka jahanam itu melontarkan bunga api sebesar istana. Bayangkanlah Bapak Ibu, bunga api nan alu-aluih nampak di awak tu. Di neraka jahanam tu nanti nampak diorang di mahsyar ko. Sagadang istana malantiang katih. Sagadang istana malantiang katih, bunga saja. Alun apinya lah. Dan itu innaha tarmi bisyararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufur. Dan itu bunga api tadi itu tak ciek. Bayi yang katih tabangnya sagadang istana seperti beriringannya unta-unta kuning. Kalau unta berjalan rapik. Tak jarak-jarak dah rapik-rapik nak berjalan kalau unta. Maka bunga api nan tabang katih tu rapik-rapik. Sagadang-gadang istana cuy. Dan bunyinya mengerikan. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Hampir-hampir neraka itu pecah. Karena kemarahannya. Karena berangnya neraka ko mencari orang duraka di mahsyar wa. Keluar bunyi neraka ko bunyi berang. Dan bunyi berang ko hampir neraka tu pecah dibuat. Jangan talingo orang nan mendanga neraka sampai pecah di kakarehan bunyinya. Baralah katakwik manusia waktu itu. Di kama kapai ko mahsyar. Sekali yang dijago malaikat, kama kapai tidak bisa. Sekali yangnya neraka. Barulah manusia dihisap. Surang-surang. Jiba caro selamat, jalan satu-satunya selamat nanti setelah dihisap, setelah ditimbang, mana banyak kebaikannya, barunya melewati diagih sirat, jembatan. Karena kau sebalik neraka. Jadi kalau ingin selamat harus ada jembatan dan lewati jembatan. Dan orang melewati jembatan kau nanti bermacam-macam keadaan. Ada yang secepat kilat, tergantung amalnya. Mudah-mudahan awak secapek kilik nanti. Ada orang yang seperti kuda yang berlari kencang. Ada seperti angin yang berhembus.
adonan balari, adonan bajalan, adonan marangkak. Ado yang lebih parah pada itu, bajalan salangkah tagak, bajalan salangkah tagak. Dan di bawahnya neraka, sirat kot besarnya hanya seperti lebih halus daripada bulu. Diumpamakan dengan rambut yang dibelah 7. Ketik lo jembatan ko nyak gadang. Maka yang bisa menyelamatkan di situ hanyalah nur iman dan nur amal soleh. Kalau ndak doa membau iman jo amal ke akhirat dah, itulah babahayo kalau apa ibu. Itulah yang disesalkan. Itu yang disasai nanti di akhirat. Bakok ndak beriman jo beramal dulu di dunia. Karena itu nangka membawa menyelamatkan dari mahsyar menuju surga. Menuju surga itu nangka menyelamatkan. Fa amma man tagha. Disiko dijelaskan sianan kasalamai sianan indak. Fa amma man tagha. Maka adapun man siapa yang tagha. Tagha itu artinya disiko dibuat melampaui batas. Apa makna melampaui batas? Agama ko kalah do garis na. Ko nan buliah, ko nan indak, dia gih garis. Ko buliah lewat, ko indak. Ada orang melampaui garis, namanya tagha. Ko nan buliah kecil. Dilampauinya garis tadi, namanya tagha. Artinya orang yang melanggar dari agama. Ko nan disuruh dek kerajaannya, konan dilarang ikajuannya, kau melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas kau nanti nan bakarajo di dunia hendak menurut aturan agama, hati-hati. Hati-hati berakidah hendak menurut Al-Quran dan Sunnah. Beribadah hendak menurut Al-Quran dan Sunnah. Bermuamalah menggalih berjual beli, pinjam meminjam, tidak menurut Al-Quran dan Sunnah, melampaui batas. Berkeluarga tidak menurut Al-Quran dan Sunnah. Berakhlak tidak menurut Al-Quran dan Sunnah, melampaui batas. Hati-hati. Aku orang nangka mairi nanti ke neraka. Hati-hati. Lalu wa asaral hayatat dunia. Lalu dia asara lebih menduluan, asar ko lebih terkesan, lebih babakeh dinya dunia pada akhirat. Bukan berarti orang ko ndak berakhirat. Nyelai tahu je nyo akhirat. Li tahu nyo akhirat, li percaya no cen. Tahu-tahu ambonyo li surga neraka tu nyo cen. Tapi nan akhirat ndak ikajon nan dunia aja ikacanya. Mendulukan dunia. Aku bayo kerja. Lebih mengutamakan dunia itu yang berbahaya. Akibatnya nanti orang yang pertama melampaui batas, artinya orang nan durhaka, dan lebih mengutamakan dunia dibanding akhirat, fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka neraka jahim adalah ma'wa, tempat kembalinya. Apa arti ma'wa? Ma'wa ko asal katanya awa. Apa arti awa? Tempat berkumpul. Awa tu tempat berkumpul. Nah, orang-orang yang durhaka dan orang-orang yang mendahulukan dunia dalam hidupnya, maka nantinya dikumpulan di neraka. Tampak berkumpul orang tu di neraka. Tampak kumpulan. Karena di neraka itulah tampak berkumpul orang-orang durhaka dan orang-orang yang mencintai dunia.
Lalu wa amma man khafa maqama rabbih. Dan adapun orang-orang yang dia takut akan kedudukan Rabbnya. Orang nan takut ke Allah. Maqam itu artinya kan tempat berdiri. Tampe tagak. Orang nan takut ke tampe tagak Rabbnya. Amak kasih. Tahunya kedudukan Allah tu. Pahamnya anan perintah jo larangan Allah. Ko perintah ko larangan ko. Adi jagonya tu. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan ditahannya hawa nafsu dunianya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya surga itulah tempat kembalinya. Orang nan duraka dua ko sebabnya melampaui batas aturan Allah dan mencintai dunia, mempaturian hawa nafsu dunia. Mempaturian nafsu dunia. Orang nan ka masuk surga tu sia orang yang mentaati Allah dan menahan nafsu dunia. Bukan Allah mengecekan tidak ada nafsu dunia, itu beda. Dan Allah larang, dan Allah suruh menahan. Kalau tiba menahan ku namanya agak-agai. Bukan tak boleh. Boleh mencari, boleh. Tapi agak-agai, jangan gara-gara mencari tidak kau masaji. Tu menahan nafsu. Tiba di bulan puasa, awak perlu makan minum, perlu. Tapi jangan galih loh. Ipasa tu untuk orang nandak puasa, magih makan orang puasa kerja wa kerja tu. Ancak nan lain-lain sekerja ai tahan nafsu stek. Amanahan nafsu kah? Aku lai galeh ko, pi riba ba caronyo ko. Ko lai untungna seketik na le pindah riba dah. Ambilan untung seketik ndak riba daripada nan untung kadang riba. Manahan nafsu. Amuh taat ke Allah, li takwi ke Allah, dan amuh manahan nafsu dunia kah. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surga itulah tempat kembalinya. Kesimpulan apa ibu? Kesimpulannya Allah lah menggih jalan dua kawak. Dua Allah gih jalan. Jalannya cik jalan ke surga, cik ke jalan ke neraka. Kedua-dua jalan ko tampak. Di dunia nampak. Dia agih jalan dua jalan kah. Wa hadainahun najdain. Kami beri mereka petunjuk dua jalan. Ko jalan ke surga tampak jalih. Bukan tak nampak jalan ke surga, tampak. Bahkan awak dia agih pilihan. Kau elok kah? Kau buruk tampak tak? Kau jalan ke neraka tampak lo gini kau. Di dalam dunia kau tampak sadonya. Kau jalan elok, kau jalan indak. Kau jalan surga, jalan neraka. Orang nan menampuh jalan ke surga, sibonya surga. Orang nan menampuh jalan neraka, tibonya neraka. Nan Allah magih jalan senya. Kini mana kau tempuh? Di awak lain, di kita lain, kita nan basamu, di kita basamu, atuh mana kawak tampuah tu lain. Layamuah manahan nafsu, amuah manahan nafsu dunia kah? Itahan saja, ndak diantian dah, itahan nafsu kah? Selamat. Tapi kalau apa turuin nafsu dunia kah? Celaka ujung. Di situlah ujiannya. Ujiannya di sini, yaitu hawa nafsu dunia. Paturian dunia, ujungnya ke neraka. Amuah manahan seketik nafsu dunia, ujung-ujungnya ke surga. Kalau kecek para ulama,
diibaratkan wa amma man khafa maqama rabbih, orang-orang yang takut akan kedudukan Rabbnya dan menahan hawa nafsunya, maka masuk surga. Rupanya jalan ke surga kok, jalan ke surga kok 2 langkah. Jalan ke surga kok 2 langkah saja. Tak payah dah. Takut ke Allah, letak agama kau di atas. Agama kau di kepala letak. Letak agama kau di kepala, tidak dijinjang. Dunia nan ditenteng. Tenteng dunia, jujang agama. Biasanya kalau ada orang balari, nan dicampak nan di kepala atau nan ditenteng. Tenteng. Dia, ni kau nan utama nan berjujang. Ajan di balian dunia di kepala, agama tenteng. Tapi kau ada masalah-masalah seketik, agama tinggal berami manggaleh wah anda usajik lah. Itu agama tenteng namanya tu. Dan agama nomor 1. Amuah malataan agama nomor 1, tenteng dunia. Malangkah jo kaki kiri. Kan wak tagak sekolah. Lataan agama di atas kepala. Kemudian tenteng je dunia. Lalu malangkah kaki kiri kamu ko mainjaan nafsu. Injaan. Dai campaan do diinjak senyo. No kan mengelentang-gelentang nafsu kau wah. Injaan no jangan garik-garik je. Langkahan kaki kanan kasarugo. Selesai. Segitu sendirinya. Kalau diringkaskan, jujur agama, utamaan agama, jenjeng sedunia kau. Bila perlu pakai, kalau tidak perlu lepehan. Bila perlu pakai, tidak perlu lepehan. Dan utama agama. Kelangkahkan kaki kiri, injaan nafsu. Injak. Kalau nafsu kau dipalepeh, banyak ulahnya. Injaannya. Jangan banyak na ulahnya. Langkahan kaki suok. Suok sarugo. Selesai. Tapi kalau indak, dunia dijujuang, kamu tahu? Agama bapa cik. Bila ada masalah sampai agama, nan dunia sama bapa cik. Nan nafsu ndak bainjaan. Ai tungkai no di nafsu tu, ataga licik masuk neraka. Karena tungkai dia nafsu ko. Nyo diinjaan nafsu ko. Jadi padian no tagak, kalau tagak itungkai no kaki wak. Maka itulah kira-kira apa ibu kesimpulan. Kesimpulan baca awak nak selamat di dunia sampai ke akhirat. Tinggal kita pilih sekini jalan tu telah terbentang dengan luas. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan kita ke surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadir pengajian ko ko jalan memudahkan ke surga ko. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan jalan kakinya menempuh jalan, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, baraja dengan pengajian kah, majlis ilmu, maka Allah mudahkan lo jalannya ke surga. Mudah dia apa-apa ibu-ibu menjalan kamu saji dengan mengaji, mudah lo jalan ke surga. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja Bapak Ibu, terlebih atau kurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.